Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Adik-adik yang saleh dan salehah, bagaimana kabarnya hari ini? Bapak berharap semoga adik-adik semuanya selalu sehat walafiat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik yang soleh dan solehah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang Aku Anak Soleh. Adapun subtema pembahasannya adalah jujur, amanah, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, serta santun dan menghargai teman. Adik-adik yang soleh dan solehah, sebagai anak yang soleh, kita harus memiliki sifat-sifat terpuji kepada orang tua, guru, dan kepada teman. Kepada orang tua dan guru, kita harus hormat dan menaati segala nasihatnya. Sedangkan kepada teman, kita harus santun dan bersahabat. Apakah adik-adik tahu sikap santun dan hormat kepada guru, orang tua, dan teman? Mari kita mempelajari sifat-sifat tersebut. Sifat yang pertama adalah jujur. Jujur artinya bersikap apa adanya, tidak dicampuri dengan kebohongan-kebohongan. Orang yang berbuat jujur berarti orang yang perkataannya benar. Orang yang berbuat jujur, perbuatannya selalu lurus. Dia tidak mau berbicara bohong. Dia selalu berkata benar. Apa yang salah dikatakan salah, dan apa yang benar dikatakan benar. Jujur juga diartikan sebagai sifat terbuka, tidak ada sesuatu yang dirahasiakan atau ditutup-tutupi. Adik-adik yang soleh dan solehah, awal dari sifat-sifat terpuji adalah jujur. Apabila seseorang tidak berlaku jujur, maka sifat terpuji lainnya sulit dilakukan. Orang Islam wajib membiasakan diri bersikap jujur, karena agama Islam mengajarkan untuk berakhlak terpuji. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah." Artinya, hendaklah kalian berlaku jujur, karena kejujuran akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan membawa kepada surga. Sifat terpuji yang kedua yaitu amanah. Amanah secara bahasa artinya dapat dipercaya. Istilah amanah artinya sifat yang mencerminkan kemampuan seseorang menerima, menyampaikan, dan seseorang yang menjaga amanah untuk disampaikan kepada orang lain. Amanah dapat berbentuk pesan, ucapan, perbuatan, harta, tugas, atau tanggung jawab yang dititipkan kepada kita. Jika kita dapat menjaga semuanya, maka kita disebut sebagai orang yang amanah. Secara garis besar, amanah terbagi menjadi 3. Pertama, amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, amanah terhadap sesama manusia. Dan yang ketiga, amanah kepada diri sendiri. Kita harus menjaga sikap terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada diri kita sendiri. Yang soleh dan solehah, Nabi Muhammad SAW adalah contoh manusia yang paling mulia akhlaknya. Nabi Muhammad SAW diberi gelar Al-Amin, yang artinya terpercaya karena kejujurannya. Sejak remaja, Nabi Muhammad sudah dikenal sebagai orang yang sangat jujur dan amanah. Sebelum Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah, Nabi Muhammad bekerja kepada Khadijah sebagai saudagar kaya raya. Nabi Muhammad SAW diterima oleh Khadijah karena kejujuran dan tanggung jawabnya dalam memegang amanah dari orang lain. Saat itu, seringkali Khadijah membuktikan sikap amanah Nabi Muhammad SAW dalam bekerja. Setiap kali Nabi Muhammad SAW dititipkan barang dagangan oleh Khadijah, selalu sesuai dengan apa yang dipesankan kepadanya, tidak pernah lebih ataupun berkurang. Adik-adik yang soleh dan solehah, sebagai umatnya yang beriman, kita harus meneladani sikap baginda Nabi besar Muhammad SAW, yakni menghiasi diri dengan sifat jujur dan amanah.
Kemudian sifat terpuji yang harus kita miliki yang ketiga adalah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Adik-adik yang soleh dan solehah, orang tua adalah orang yang telah melahirkan, merawat, mengasuh, membesarkan, dan mendidik kita. Mereka berdua sangat berjasa terhadap perkembangan jasmani dan rohani kita. Mereka berjuang tidak mengenal lelah agar anak-anaknya tumbuh sehat, cerdas, dan berakhlak mulia. Kedua orang tua kita memiliki peran masing-masing yang sama besarnya. Akan tetapi, karena perjuangan dan pengorbanannya, seorang ibu memiliki kedudukan lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Hal ini dikarenakan seorang ibu harus mengandung beberapa bulan lamanya, serta melahirkan dengan resiko yang sangat besar, bahkan hingga mempertaruhkan nyawa demi melahirkan anaknya. Demikian juga ayah, meskipun ia tidak mengandung dan melahirkan, akan tetapi ayah bertanggung jawab terhadap kesehatan, keselamatan, serta kesejahteraan istri dan anak-anaknya. Begitu besarnya jasa kedua orang tua, sehingga memiliki kedudukan yang tinggi dalam agama Islam. Setiap anak berkewajiban untuk berbuat baik terhadap kedua orang tuanya. Adik-adik yang soleh dan solehah, kasih sayang yang tulus yang diberikan orang tua tidak akan mampu dibayar dengan uang dan harta benda oleh seorang anak. Oleh karena itu, sebagai bentuk balasan yang setimpal dari jasa-jasa mereka adalah dengan berbakti kepada kedua orang tua, yaitu dengan cara menyayangi, menghormati, dan patuh kepada keduanya. Berbakti kepada kedua orang tua seperti mendengar dan menuruti nasihatnya, berkata baik dan sopan, patuh kepada perintahnya, merawatnya ketika mereka sudah tua renta, hukumnya adalah wajib. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Adik-adik yang soleh dan solehah, tahukah bahwa setiap perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti memiliki keutamaan dan manfaat bagi kita? Berikut adalah beberapa keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Pertama, berbakti kepada kedua orang tua dapat menghapus dosa besar. Yang kedua, dipanjangkan usia dan dilimpahkan rizki. Yang ketiga, akan mendapatkan bakti yang sama dari anak keturunannya nanti. Dan yang keempat, kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik yang soleh dan solehah, selain kita harus hormat dan patuh kepada orang tua, kita juga harus hormat dan patuh kepada guru. Guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan perilaku terpuji kepada murid-muridnya. Guru mengajari cara membaca, berhitung, berpikir, dan sebagainya. Guru juga mengajarkan nilai-nilai moral dan nilai-nilai akhlak yang tinggi kepada murid-muridnya. Guru tidak hanya memberikan pengetahuan saat di sekolah, tetapi juga memberikan bimbingan saat dibutuhkan di luar sekolah. Dalam kitab Ta'limul Muta'alim dijelaskan, apabila seseorang ingin mendapatkan keberkahan ilmu, maka salah satunya harus menghormati ilmu dan guru. Adapun beberapa contoh adab seorang murid kepada guru diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, hendaklah seorang murid harus merendahkan diri, tidak keluar dari tempat belajar sebelum mendapatkan izin dari guru. Yang kedua, hendaklah memandang guru dengan penuh rasa ta'zim atau hormat, dengan meyakini bahwa gurunya memiliki kelebihan. Yang ketiga, hendaklah duduk di hadapan guru dengan sopan,
tenang, dan mendengarkan apa yang dijelaskan oleh guru. Kemudian, seorang murid hendaklah tidak berjalan, duduk, atau memulai perkataan sebelum meminta izin kepada guru. Dan yang terakhir, patuh terhadap perkataan dan perintahnya. Nah, adik-adik yang soleh dan solehah, kemudian sikap terpuji yang keempat adalah santun dan menghargai teman. Santun artinya halus budi pekertinya. Santun merupakan akhlak yang terpuji. Orang yang santun disebut penyantun. Contoh perbuatan santun antara lain apabila bertemu orang yang lebih tua, menyapa dengan hormat, tidak berbicara kasar kepada orang lain, tidak suka melawan orang tua, dan patuh kepada guru. Nah, adik-adik yang soleh dan solehah, di samping kita harus santun kepada teman-teman, ada saatnya kita juga harus menghargai mereka. Menghargai teman adalah sikap terpuji, di mana kita menghargai teman saat berbicara, saat bermain, saat belajar, dan sebagainya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Yang artinya, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Adik-adik yang soleh dan solehah, dalam hadis di atas dijelaskan, apabila kita beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya kita harus menjaga lisan kita. Jika kita tidak bisa berkata yang baik, kita diperintahkan untuk diam saja. Selanjutnya, kita harus memuliakan tetangga. Contoh-contoh perbuatan untuk memuliakan tetangga antara lain bersikap baik dan lemah lembut pada tetangga, kemudian menjenguk tetangga yang sakit, takziah ketika tetangga mendapat musibah, ikut bahagia jika tetangga mendapat kebahagiaan, dan meminta maaf jika kita berbuat salah. Kemudian yang ketiga, kita diperintahkan untuk memuliakan tamu. Contoh perilaku memuliakan tamu seperti mengucapkan selamat datang kepada mereka, menyediakan hidangan makanan semampu kita, tidak tidur sebelum mereka tidur, tidak mengeluhkan kehadiran mereka, senang ketika mereka datang, dan mengantar tamu yang akan pulang sampai ke depan rumah. Nah, adik-adik yang soleh dan solehah, demikian tadi beberapa sifat dan perilaku terpuji yang harus kita contoh dan harus kita miliki sebagai seorang anak yang soleh dan solehah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita anak-anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi nusa bangsa dan agama. Demikian pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Apabila ada kata-kata yang salah, semoga Bapak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.